Jadi sesi ini kita akan membahas bertemu Yesus di kitab Imamat, ya. Jadi lewat modul yang kedua ini kita mau mengagumi, ya, mengagumi kitab Taurat yang memang tidak mudah untuk dibaca, ya. Tapi kita mau melihat bahwa kitab Taurat juga berbicara tentang Yesus, ya. Yesus berkata, kitab Taurat itu juga berbicara tentang aku, ya. Nah, pada hari ini kita akan melihat kepada kitab Imamat, kitab yang paling sulit di antara kitab Taurat, ya. Kalau kita membaca, kita pasti mempunyai hal yang sama, perasaan yang sama. Ini apa ini? Kita kok nggak ngerti begitu ya. Mari kita lihat bersama. Haleluya. Nah, saudara-saudara, pertama-tama kita akan melihat beberapa hal tentang beberapa fakta tentang kitab Imamat, ya. Pertama, kitab Imamat adalah kitab yang paling pendek di antara kelima kitab Taurat, ya. Hanya 27 pasal dibanding dengan Kejadian, Keluaran, ya. Bilangan, Ulangan ini termasuk yang paling pendek. Kitab Imamat adalah kitab yang paling sulit untuk dibaca. Ya, jadi kalau saudara membaca kitab Imamat merasa kesulitan, sama ya. Saya juga sama, saudara-saudara. Ya, sulit dipahami memang secara pikiran kita ya. Kita sulit mengerti. Tetapi kitab ini, saudara-saudaraku, adalah kitab yang pertama yang harus dipelajari oleh seorang Yahudi. Ya. Jadi saudara-saudara bayangkan ya, orang Yahudi itu konon adalah orang yang paling pinter di dunia katanya ya. Kenapa kok pinter? Mungkin salah satunya karena mereka dari kecil ya sudah diajari kitab yang sulit ini ya. Atau saya pakai istilah dicekoi ya, saudara-saudara. Jadi tidak heran pikiran mereka itu cerdas ya. Dan kitab ini saudara-saudara ya, sebenarnya kitab Imamat ini adalah kitab yang paling penting di antara kitab Taurat. Ya, kalau saya boleh umpamakan ya, saudara bisa melihat 5 jari ya, maka kitab Imamat ini kitab yang di tengah, yang paling tinggi ya, yang paling tinggi. Demikian juga kitab Imamat ini paling penting di antara kitab Taurat. Ya, mengapa kok penting? Coba kita lihat bersama. Yang pertama, karena kitab Imamat ini ya mengajar atau mengatur bagaimana seseorang ya menghampiri Allah. Ya, khususnya tentu orang Israel ya. Nah, kita juga, tapi kita secara perlambang tentunya ya. Jadi kitab ini mengatur, mengajari bagaimana caranya manusia itu bisa menghampiri Allah. Ya, Allah yang Maha Kudus. Ya, kok kita bisa menghampiri Allah itu gimana caranya? Makanya kitab ini disebut juga the book of approach. Approach itu menghampiri, ya. Yang kedua, kitab Imamat ini juga mengatur bagaimana caranya kita menyembah Tuhan. Ya. Jadi dalam kitab Imamat ini bangsa Israel diajar bagaimana caranya kita menyembah Tuhan ya dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Cara yang memang diatur oleh Tuhan sendiri. Jadi menyembah Tuhan itu ya tidak bisa seenak kita sendiri, saudara. Ya, kalau kita mau menyenangkan Tuhan, kita harus tahu apa kesenangan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, supaya doa kita diterima oleh Tuhan, supaya penyembahan kita diterima. Itulah sebabnya kitab ini disebut juga the book of worship. Ya, kitab penyembahan. Dan yang ketiga,
kitab ini mengatur bagaimana cara kita hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi kita tahu bahwa 5 kitab Taurat, namanya aja kitab Taurat, ya tentu isinya tentang Taurat. Ya. Dan kitab Imamat inilah yang dari awal, dari pasal 1 sampai terakhir pasal 27, semua bicara Taurat, nggak ada yang lain. Ya, kitab-kitab yang lain masih ada ya, sejarah perjalanan bangsa Israel, ya macam-macam tentunya ya. Kita sudah pelajari kitab Kejadian dan Keluaran. Tapi kitab Imamat ini melulu bicara tentang Taurat, tentang aturan-aturan. Jadi dia mengatur bagaimana sih ya supaya kita ini hidup berkenan kepada Allah. Yaitu tidak lain dengan menjaga kekudusan. Jadi kitab ini penting seolah-olah seperti undang-undang ya. Kita punya kitab undang-undang, undang-undang pidana, undang-undang perdata ya toh. Jadi ini undang-undang dari bangsa Israel. Gini loh cara hidupmu. Ya, kalau kamu salah, bagaimana hukuman yang harus kamu terima? Ya, jadi kita undang-undang memang. Ya, jadi bangsa Israel yang keluar dari Mesir, kita harus tahu bahwa mereka adalah bangsa yang liar. Liar dalam arti mereka belum punya peraturan. Mereka walaupun sudah punya masa, punya bangsa, tapi mereka belum punya peraturan. Nah, disinilah, di dalam kitab Imamat inilah Allah memberikan peraturan. Bagaimana mereka harus hidup. Yaitu tidak lain mereka harus kudus. Mengapa? Karena Allah yang menebus mereka adalah Allah yang kudus. Makanya disebut the book of holiness, ya, kitab kekudusan. Nah, inilah ayat kuncinya, ya. Saya bacakan, ya. Jadi ini memberikan gambaran ayat kunci dari kitab Imamat. Imamat 11 ayat 44 dan 45. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Satu ayat lagi, di dalam Imamat 19 ayat 2. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, Allahmu, kudus. Ya, jadi saudara-saudara kita harus mengerti bahwa ya inilah yang dikehendaki oleh Allah kepada umatnya. Dan saya percaya nilai-nilai ini tidak pernah berubah, saudara. Walaupun kita bukan umat perjanjian lama, tapi tetap ya nilai-nilai kekudusan ini harus kita miliki sebagai umat Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Ya. Nah, ini bagan ya. Bagan itu artinya ya garis besar atau rancangan supaya saudara membaca kitab Imamat paling tidak mengerti kira-kira alurnya bagaimana ya. Imamat dapat dibagi menjadi 4 bagian ya, pasal 1 sampai 10, 11 sampai 15, 16 sampai 22, 23 sampai 27. Nah, isi coba perhatikan ini diringkaskan ya, sudah untuk mempermudah kita mengerti kitab Imamat. Bagian 1 yaitu how. How itu artinya bagaimana. Bagaimana supaya kita dapat kudus? Yaitu lewat korban-korban. Ya, korban-korban itulah yang membuat bangsa Israel kudus, berkenan kepada Allah. Ya, lewat pelayanan imam-imam. Ya. Bagian 2, what is to be holy? Apa yang harus kudus? Jawabannya adalah everything, segala sesuatu. Ya, termasuk cara mereka makan. Ya, kalau kita sekarang ya makan sembarang bisa kita makan ya. Ya, semua daging dimakan ya. Orang bilang
Semua yang berkaki 4 kecuali meja dimakan oleh manusia ya. Tapi bangsa Israel tidak bisa. Di bawah Taurat mereka benar-benar strict. Mereka hanya binatang-binatang tertentu yang bisa dimakan. Tidak semua binatang. Ya, itu cara makan, cara berpakaian dan seterusnya. Ya. Lalu bagian 3 mengatur siapa yang harus kudus. Tidak lain adalah everyone, semua orang. Tidak bukan hanya imam-imam, tapi semua umat harus kudus. Semua orang, ya. Dan bagian keempat, when, kapan kita harus kudus? Jawabannya ialah setiap hari. Jadi lengkap sudah. Inilah kurang lebih bagan kitab imamat. Kalau kita mempelajari kitab imamat, saudara, berdasarkan bagan ini, kurang lebih kita mengerti ya, saudara. Kita tidak lost, kita tidak terhilang di dalam aturan-aturan itu, tapi kita tahu apa yang dikatakan oleh kitab imamat. Baik, sekarang kita masuk kepada intinya, yaitu kita mau berjumpa dengan Yesus di dalam kitab imamat. Ada 3 hal besar di mana kita bisa melihat Yesus di situ. Yang pertama adalah melalui korban-korban. Ya, melalui korban-korban. Perhatikan ini. Ya. Kalau kita membaca kitab imamat, yang pertama-tama kita jumpai adalah korban-korban. Ya. Dan ada 5 macam korban. Nah, tidak kebetulan angka 5 adalah angka anugerah. Jadi korban-korban ini adalah anugerah, kasih karunia Allah. Melalui korban-korban inilah mereka dikuduskan, mereka bisa ya mendekat kepada Allah. Ada korban bakaran, sajian, keselamatan, penghapus dosa, penebus salah. Nah, coba kita melihat secara singkat ya, setiap korban dan apa penggenapan dari Yesus ya pada setiap korban ini. Karena semua korban ini secara global, secara keseluruhan, secara total menggambarkan pribadi Yesus Kristus. Ya, coba kita lihat yang pertama adalah korban bakaran. Nah, korban bakaran itu mempunyai satu ciri, yaitu binatang yang dikorbankan harus terbakar semuanya, tidak boleh disisakan. Ya, semua harus dibakar habis. Itu ciri daripada salah satu ciri utama dari namanya korban bakaran. Ya, jadi mulai kulit sampai tulang harus dibakar habis ya. Saya mungkin saudara-saudara ya gambarannya seperti orang kremasi gitu ya saudara ya, dibakar habis jadi abu. Nah, ini gambaran dari Yesus Kristus menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Bapa. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia tidak menyisakan satu pun untuk dirinya sendiri. Ya, seluruh hidupnya dia persembahkan di atas mezbah Kalvari. Coba kita baca Ibrani 10 ayat 5 sampai 7. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Here I come. Di sini aku datang, Bapak. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Sudah luar biasa ya Tuhan kita. Dia rela, dia datang, dia menyerahkan dirinya kepada Bapaknya. Seolah-olah dia berkata kepada Bapak, ini aku Bapak, bakar aku. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak menyisakan sedikit pun dari kehidupannya yang tidak dia berikan kepada dunia. Ya, itulah Tuhan kita ya, Saudara. Yang kedua, korban sajian ya. Jadi korban sajian sesuai dengan namanya sajian. Jadi ini berkaitan dengan makanan, bukan dengan binatang yang disembeli ya. Korban sajian ini terbuat dari tepung halus yang terbaik.
dan tidak beragi. Ya, tepung halus yang terbaik. Jadi tepung itu benar-benar halus. Saudara pernah memegang tepung yang halus sekali ya, seolah dipegang itu enggak, jadi habis, jadi apa ya? Seperti seperti ya hilang di tangan ya kita. Nah itulah gambaran dari Yesus sebagai pribadi yang memiliki karakter yang sempurna. Ya, ia satu-satunya manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Dalam Matius 11 ayat 29, Tuhan Yesus berkata, "Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saudara, coba saudara renungkan sejenak. Inilah profil dari Yesus Tuhan kita. Karakternya itu lemah lembut. Jadi saudara kalau ketemu orang lemah lembut itu nggak bisa marah ya, saudara ya. Bagaimana bisa marah? Ya, dia nggak bisa, dia tidak terpancing dengan perkataan kita. Sekarang kita kan orang mudah terpancing ya, suami istri juga sama ya. Kadang-kadang suami ngomong keras dikit, istri terpancing emosinya, atau istri ngomong nggak enak dikit, suami terpancing emosinya. Ya apa ya, saudara? Itu menandakan bahwa kita masih harus belajar kepada Yesus. Ya, Yesus ini karakternya begitu lembut. Makanya dia berani berkata, belajar kepadaku, hai anak-anakku. Belajar kepadaku. Ya, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi lemah lembut dan rendah hati ini saya yakin ini satu paket ya. Mengapa orang itu gampang tersinggung? Salah satu karena sombong. Ya, kita harus akui ini, saudara-saudara. Nggak ada yang perlu kita tutup-tutupi. Kita harus akui. Mengapa kita mudah tersinggung? Ya, orang ngomong sedikit kita nyolot gitu ya istilahnya ya. Kita marah, ya kita mudah emosi, kita mudah nyara. Karena apa ya? Karena sombong, sombong. Karena kita angkuh, karena ego kita tidak bisa disentuh sedikit pun. Ya, tapi tidak apa-apa, saudara. Ya, di dalam Tuhan kita punya harapan. Amin. Ya, kalau kita mau belajar kepada Yesus, saya yakin Tuhan akan memproses kita sehingga kita makin hari makin seperti Dia. Ya, baik. Yang ketiga, C, korban keselamatan. Nah, korban keselamatan ini di dalam bahasa Inggris dipakai kata peace offering. Peace itu damai. Ya, jadi ini adalah salah satu aspek dari pengorbanan Yesus yang mendamaikan Allah dengan manusia. Bukan itu aja, tapi juga manusia dengan sesamanya. Yesus membawa peace, membawa perdamaian. Makanya salah satu dikatakan dia adalah Raja Damai, kata Yesaya. Salah satu gelarnya adalah King of Peace, Raja Damai. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah, oleh Yesuslah, ia, yaitu Bapa, memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ya, jadi inilah saudara karya Yesus di atas kayu salib, ya, dia membuat dua pihak yang tadinya musuh, yaitu Allah dengan manusia. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia itu posisinya adalah musuhnya Allah. Tapi oleh korban keselamatan, oleh peace offering ini, manusia dengan Allah diperdamaikan. Ya, yang D, katakan korban penghapus dosa. Nah, kalau saudara membaca peraturan tentang korban penghapus dosa, maka saudara perhatikan di situ berkali-kali ya dicatat tentang kata darah, ya. Jadi saudara kalau membaca Alkitab, ya coba saudara baca dengan teliti supaya saudara bisa menangkap intinya ya. Saudara perhatikan korban penghapus dosa ini paling banyak bicara tentang darah. Saya catat ada lebih dari 15 kali.
Jadi ini intinya kepada darah. Darah itu ya yang bisa menghapus dosa kita. Ya. Jadi tidak ada lain cara untuk menghapus dosa ya kecuali dengan darah. Makanya korban Kain ya, masih ingat cerita Kain dan Habil, korban Kain nggak diterima karena tidak ada darah di situ. Tapi korban Habil diterima. Mengapa? Karena ada darah. Darah itulah yang menghapus dosa-dosa manusia. Ya, Yohanes 1 ayat 29. Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya. Kemudian Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi darah itulah yang menyelesaikan dosa. So itu kita tanpa darah tidak ada pengampunan, saudara. Tidak bisa dosa itu dihapuskan. Saudara meskipun berbuat baik, berbuat amal, berbuat pokok macam-macam ya, tapi tanpa darah dicucurkan, tidak bisa ada pengampunan, penghapus dosa. Dan darah Yesus itulah satu-satunya darah yang dapat mengampuni dosa manusia. Karena darah Yesus, darah yang tidak bercacat celah. Ya. Dan yang terakhir, yang kelima daripada 5 korban adalah korban penebus salah. Nah, kalau sudah membaca di dalam korban penebus salah ini banyak kali dikatakan bahwa orang yang bersalah dia harus tebus kesalahannya. Ya, misalkan dia sudah merugikan orang ya, merugikan orang dengan macam-macam lah ya. Maka dia tidak bisa cuma minta, tidak bisa ngomong cuma I'm sorry, nggak bisa. Ya. Dia harus kembalikan, bahkan harus ditambah, katakan, harus tambah 20% kalau nggak salah ya. Nah, demikian juga dengan Yesus Kristus. Ya, dikatakan bahwa Yesus melunasi hutang dosa kita. Jadi orang yang berdosa itu seperti orang yang hutang. Kalau orang terlibat hutang, saudara-saudara, itu paling sedih ya, nggak bisa tidur. Nah, Yesus melunasi hutang-hutang kita. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Perhatikan, lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jadi di sini jelas, saudara, bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib juga membayar ya segala kerugian yang ditimbulkan. Nah, ya, karena dosa itu semua dibayar lunas, tunai, tidak dicicil, saudara ya. Ya, nah itulah salah satu gambaran yang luar biasa di kitab Imamat tentang Yesus Kristus Juru Selamat kita, yaitu melalui korban-korban itu. Ya, kita maju lagi. Yang kedua, Imamat bicara tentang keimaman, namanya aja imamat ya. Di situ disebutkan bagaimana imam besar Harun dan anak-anaknya ditabiskan ya, dan juga peraturan-peraturan tentang imam dan sebagainya. Nah, kata imam yang terbanyak di dalam Alkitab itu juga ada di kitab Imamat. Saya catat ada 192 kali dari keseluruhan yaitu 1095 kali. Dengan lain kata, kurang lebih 20% dari semua semua kata imam yang ada di dalam Alkitab itu ada di kitab Imamat. Jadi, saudara-saudara, kita jelas harus bicara tentang keimamatan. Ya. Nah, Yesus dia menggenapi atau dialah penggenapan dari lambang keimaman itu. Ya. Yesus adalah imam besar agung
Dalam bahasa Inggris dipakai kata the great high priest, imam besar yang agung. Ya, dia adalah imam besar agung kita yang lebih tinggi, lebih superior, lebih sempurna dibandingkan dengan imam besar Perjanjian Lama, yaitu imam besar Harun. Nah, untuk itu kita coba sekarang melihat sedikit tentang Yesus sebagai imam besar. Ya, dan kalau kita mau mempelajari ini, mau tidak mau kita harus melihat kepada kitab Ibrani. Mengapa? Karena kitab Ibrani berbicara panjang lebar tentang keimamatan Yesus, tentang Yesus sebagai imam besar kita yang ada di sorga. Ya, coba kita bandingkan sejenak. Imam besar Yesus ini imam besar yang bagaimana? Yang pertama, Yesus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek, menurut imamat Melkisedek. Ya, Ibrani 6 ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Mengapa hal ini harus kita mengerti? Ya, saudara-saudara harus tahu bahwa imam di dalam perjanjian lama itu hanya dipegang, jabatan iman ini hanya dipegang oleh Harun dan anak cucu cicitnya. Ya. Dan kita tahu bahwa Harun itu adalah suku Lewi. Makanya disebut imamat Lewi. Dia tidak bisa orang lain, tidak boleh. Bahkan suku Lewi pun yang bukan keturunan Harun tidak bisa menjadi imam. Ya. Nah, imamat Lewi ya namanya. Nah, Yesus kalau dia menuruti peraturan perjanjian lama, dia nggak bisa jadi imam. Mengapa? Karena Yesus ini dari suku Yehuda. Dia adalah keturunan Daud. Daud itu suku Yehuda. Nah, itulah sebabnya Yesus menjadi imam itu bukan menurut peraturan Lewi atau keimamatan Lewi, tetapi menurut imamat Melkisedek. Nah, kalau saudara mau tahu Melkisedek, nanti saudara bisa membaca di Kejadian pasal 14. Untuk saat ini cukup sampai di sini aja supaya saudara tidak bingung. Ya, itu yang pertama. Kedua, dikatakan bahwa Yesus sebagai imam besar, dia mengerti kelemahan-kelemahan kita. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, jadi saudara-saudara, Yesus itu tahu kelemahan kita. Saudara merasa lemah, bukan? Kadang-kadang kita merasa lemah. Bukan saudara saja, saya juga. Kadang-kadang saya merasa lemah di hadapan Tuhan. Ya, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Karena Yesus sebagai imam besar, dia bukan imam besar yang tidak mau tahu, yang tidak bisa mengerti kelemahan kita. Makanya Yesus tuh kenapa kok Yesus harus menjadi manusia? Supaya dia bisa tahu, oh ternyata manusia ini begini. Ya, kita hidup dalam daging, kita dicobai, kita masih lemah, kadang kita juga bisa kepleset, bisa jatuh. Haleluya. Kita bersyukur punya imam besar yang seperti ini. Itu saudara yang merasa lemah, ya saudara tidak apa, bangkit lagi. Haleluya, bangkit. Ya, sudah ingat bahwa Yesus dapat mengerti kelemahanmu. Yang berikutnya, Yesus adalah imam besar yang saleh, tanpa noda dan dosa. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Kita bersyukur untuk hal ini, saudara. Ya, karena kita punya imam besar yang benar-benar saleh di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada imam besar yang seperti ini. Harun pernah berbuat dosa,
Ya sudah ingat waktu mereka menyembah anak lembu emas. Siapa yang bertanggung jawab? Harun. Sampai dikatakan Allah mau membunuh Harun waktu itu. Ya, Harun masih manusia. Tapi Yesus, imam besar kita yang agung ini, benar-benar imam besar yang sempurna. Sehingga hidupnya ketika dia menghadap Allah, ya, imam itu kan mewakili manusia untuk menghadap Allah. Itu imam, ya. Lain dengan nabi. Kalau nabi itu mewakili Allah berbicara kepada manusia. Jadi terbalik ini ya, fungsinya. Tapi kalau imam dia mewakili umat. Dia datang kepada Allah mewakili umat. Dan Yesus, imam besar kita ini benar-benar dia imam besar yang saleh di hadapan Allah. Tanpa noda, tanpa dosa. Ya. Yang berikutnya, Yesus membawa darahnya sendiri masuk ke ruang maha kudus Allah yang di sorga. Jadi saya bisa bayangkan ini. Ya. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ya, jadi saudara kita tahu bahwa imam itu setahun sekali dia harus masuk ke ruang maha kudus. Saudara masih ingat ruang maha kudus, pelajaran yang lalu, ruang yang paling belakang itu, di mana ada tabut perjanjian di situ. Ya, nah demikian juga dengan Yesus. Dia sebagai imam besar dan sekaligus dia adalah korban itu sendiri. Kalau imam besar Harun, dia bawa darah binatang. Tapi kalau Yesus sebagai imam besar agung, ketika dia menghadap Bapa, dia membawa darahnya sendiri. Dia persembahkan kepada Bapa di tempat yang maha kudus di sorga. Saudara, coba saudara bayangkan. Betapa kita ini, ya, saudara, betapa baiknya Tuhan itu. Ya, dia bawa darahnya sendiri. Ini Bapak darahku, ku persembahkan kepadamu. Haleluya, haleluya. Dan yang kelima, saudara, Yesus itu sanggup menyelamatkan kita sampai sempurna. Mengapa? Karena dia imam besar kita yang sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi pengantara kita sampai selama-lamanya. Ya, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ya, semua imam besar yang ada di dunia semua dibatasi oleh waktu. Ketika tiba waktunya, mereka harus meninggalkan dunia, diganti oleh anaknya, cucunya, dan seterusnya. Tapi Yesus tidak. Dia senantiasa dia hidup dan dia menjadi pengantara kita sampai selama-lamanya. Sebab itu dikatakan dia sanggup menyelamatkan orang-orang yang datang kepadanya sampai sempurna. Ya, baik. Sebelum saya beranjak lebih jauh, saya mau ingatkan supaya saudara tahu kita ada di mana nih. Ya, jadi kita sudah melihat dua gambaran tentang Yesus. Pertama melalui korban, kedua melalui imamat, ya, melalui imam. Sekarang yang ketiga yaitu melalui hari-hari raya, saudara-saudara. Dan Yesus itu adalah penggenapan dari hari raya bangsa Israel. Kalau sudah membaca dalam Imamat 23, ya, itu bicara tentang hari-hari raya. Dan hari raya Israel secara umum ada 3, ya, hari raya Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Paskah itu bulan 1, Pentakosta bulan 3, Pondok Daun bulan 7. Itu bulannya orang Yahudi, ya, bukan bulan kita. Nah, Paskah itu digenapi di dalam 4 Injil. Ya, penggenapannya adalah kematian Yesus. Yesus anak domba Paskah disembelih di atas Kalvari, ya. Pentakosta digenapi di Kisah Para Rasul.
yaitu waktu Roh Kudus dicurahkan kepada gereja. Dan satu hari raya yang sedang digenapi dan akan digenapi dengan sempurna, yaitu hari raya Pondok Daun. Kalau sudah pelajari hari raya Pondok Daun itu sendiri, ada 3 bagian, ya 3 bagian, yaitu peniupan nafiri, kemudian hari raya pendamaian, dan hari raya Pondok Daun itu sendiri, ya. Ini sedikit gambaran saja, ya. Nah, kapan itu digenapi? Yaitu di akhir zaman. Kita sedang menggenapi, saudara. Dan puncaknya nanti pada waktu Yesus datang kembali. Makanya dalam perjanjian baru, posisinya ada di surat-surat. Karena surat-surat ini sedang ya menyempurnakan gereja sampai kitab Wahyu, di mana Yesus akan datang kembali. Jadi penggenapannya juga ada beberapa, ya mulai dari kesempurnaan gereja, ya kita sedang disempurnakan, dan gereja akan menikah dengan Kristus, kemudian akan disingkirkan pada saat 3,5 tahun aniaya, dan terakhir, yaitu Yesus akan datang kedua kalinya. Ya, jadi inilah penggenapan dari hari raya itu. Ya, jadi ada 3 hal yang menggenapi, yaitu pertama, korban-korban. Dalam korban-korban itu kita melihat tentang Yesus. Yesus adalah korban yang sempurna, yang menggenapi ke-5 korban di dalam kitab Imamat. Yang kedua, melalui imam-imam, melalui imam besar Harun, melalui keimamatan Lewi, kita melihat Yesus di dalamnya. Karena Yesus adalah penggenapan daripada imam-imam di perjanjian lama itu. Bukan hanya menggenapi, tapi dia adalah imam besar agung yang lebih tinggi, lebih superior, lebih mulia, lebih hebat daripada imam besar Harun. Dan yang ketiga, kita melihat penggenapan atau kita melihat Yesus melalui hari-hari raya bangsa Israel. Di mana kita melihat hari raya Paskah digenapi oleh Yesus waktu Yesus mati di atas kayu salib. Hari raya Pentakosta digenapi oleh Yesus waktu Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan sekarang kita sedang menyongsong hari raya yang ketiga yang terbesar, yaitu hari raya Pondok Daun, yang nantinya akan mencapai puncak penggenapannya waktu Yesus datang yang kedua kali. Ya, dengan demikian kita sudah melihat Yesus di dalam kitab Imamat. Dan terakhir sebelum saya tutup pelajaran ini, ya, coba kita lihat ayat terakhir daripada kitab Imamat, ya. Jadi saya selalu senang memperhatikan ayat pertama dan tak lupa ayat terakhir, bahkan kata terakhir itu apa, karena selalu bermakna. Demikian juga di dalam kitab Imamat. Ya, kitab Imamat diakhiri dengan kata apa? Yaitu dengan kata Sinai. Ya, memang kata ini dalam bahasa Indonesia tidak muncul. Ya, coba saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Tapi di dalam bahasa Inggris maupun bahasa asli, maka kata Sinai itu muncul sebagai kata yang terakhir. Ya, dalam Alkitab King James Version dikatakan, "These are the commandments which the Lord commanded Moses for the children of Israel in Mount Sinai." Sinai, ya. Jadi inilah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa bagi orang Israel di Gunung Sinai. Menarik sekali kata Sinai. Coba kita lihat, ada apa dengan kata Sinai? Kata Sinai itu sendiri artinya adalah duri atau berduri. Ya, rupanya Gunung Sinai ini banyak tanaman berduri, ya. Dan kita tahu bahwa duri atau semak duri itu akibat
bumi yang dikutuk oleh Allah ketika manusia jatuh dalam dosa. Allah berkata, terkutuklah tanah oleh karenamu, dan tanah akan menghasilkan semak duri. Jadi duri itu ya berkaitan dengan kutuk dari dosa. Nah, yang berikutnya, saudara, perhatikan. Kita tahu bahwa Taurat ini adalah produk dari Sinai. Ya, jadi Taurat ini diturunkan waktu bangsa Israel berkemah di Gunung Sinai. Nah, sekali lagi kita melihat di sini. Ingat bahwa Sinai itu artinya duri. Duri itu identik dengan kutuk dosa. Ya. Dan itulah yang sebenarnya fungsi dari Taurat. Taurat itu diberikan untuk menyatakan dosa, bukan untuk menyelesaikan dosa. Taurat tidak bisa menyelesaikan dosa. Makanya bangsa Israel mengapa tersandung di sini? Karena mereka menganggap Taurat itu bisa menyelesaikan, tidak bisa. Ya, coba sudah baca Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi ibaratnya begini, saudara ya, seperti hukum negara saja. Ya, sebelum hukum itu muncul, kita tidak bisa menuduh orang berdosa. Misalnya, katakanlah dia menjiplak hasil karyanya orang. Ya, sebelum ada hukum tentang hak cipta, dia nggak bisa disalahkan. Tapi ketika hukum itu muncul, nah dia salah sekarang. Sama. Jadi Taurat itu adalah hukum, ya, hukum Taurat. Tujuannya apa? Untuk menyatakan dosa. Dengan Taurat ini, kita tahu ini salah, ini dosa. Tapi dia tidak bisa menyelesaikan dosa. Tapi kita bersyukur karena di atas kayu salib, Yesus telah menanggung kutuk Taurat itu bagi kita. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus Kristus melalui kehidupannya, kematiannya, dia sudah menggenapkan semua tuntutan Taurat itu. Dan sekaligus di atas kayu salib, dia membatalkan Taurat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.